Ini Coach Grindiansa. Silakan Coach. Oh, perlu di unmute. Oke, oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat Ini Coach. udah pada hadir nih. Oke, terima kasih nih yang udah pada hadir. Ada siapa? Bu Cucu ya, Pak Rian, ada dari Pak Laksmauli atau Ibu ya? Laksmauli. Dari juga dari mana Pak Sono ya. Oke. Terima kasih juga Coach Izzy yang udah menemani kami dan memberikan arahan sebelumnya. Senang bisa bertemu di sini ya. Kita baru pertama kali di sini. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dimudahkan juga dilancarkan seluruh aktivitas kita hari ini. Eh, Tadi perkenalannya udah ya? Apa saya perlu perkenalan lagi? Oke, Oke Coach. nama saya Grindiansa. Ini sambil dibuka slide atau gimana, Coach? Mangga bebas Coach. The class is yours. Oke, thank you. Oke, kita sambil buka slide aja ya. Mohon waktunya. Mhm. Boleh tahu ini dari mana aja? Silakan Halo, rekan-rekan halo. ya. Bisa via Ini boleh tahu dari mana aja? komentar atau Pesertanya? komen. Di seluruh Oh, Indonesia Coach. oh dari itu. Oke, saya kolomnya biar. Oh, Ada yang dari oke, mohon Tangsel, ada waktunya yang ya. dari Bali, Medan. Oh, luar biasa. Buat saya kolom chatnya ini masih buka gede. Bali, Medan, weh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kelihatan screen share saya? Oh, di sininya kan nggak bisa full screen ya di sayanya ya? Di Halo, copy Kak screen. Cici? Di sini keterangannya please move this window on the share Jangan, application. Nggak bisa, jangan nggak share, bisa, copy nggak aja. bisa full Copy screen. screen. Oke, Jadi pilihannya nanti jangan share window tapi share screen aja Coach. Jadi oh, screen keseluruhan gitu. Ya, Zoom tambah complicated saat ini. oke. Di share lebih baik share screen keseluruhan nanti biar lebih dinamis lah. Tadi udah, nah ini kelihatan filenya, tapi ketika di full screen malah nggak bisa ya? Karena share Windows, kalau share Windows dia memang terkunci di aplikasinya itu. Coba di Oh, resume slideshow-nya diklik mungkin gaya ngaruh ya. Kalau nggak pakai eh, share share entire screen aja. Kalau nggak salah ada pilihan share entire screen gitu. and saya di sini one advanced sharing only all participants. Jadi jangan application window, pilihnya yang entire screen. Kita coba ya. Ya, enggak. Ini usahanya apa aja ini Ibu Cucu nih. Ibu Cucu. Ibu Cucu dari mana Ibu Cucu? Bisa juga. Mau pilihannya mana ya? Ini new share, advanced sharing, non participant. Nggak bisa juga. Atau Gimana? di present dulu coach, udah di present baru nanti share screen gitu.
di slideshow dulu, terus baru pencet share screen, nanti pilih application yang udah slideshow gitu. Ini udah slideshow. Hmm, buka lagi Zoom-nya, share screen, terus pilih yang Windows-nya yang slideshow. Ini udah ada mana ya? Atau pilih yang entire screen. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Keseluruhan atau yang paling atas aja. Ini pilihannya. Pilihan itu apa saya yang belum upgrade gitu zoomnya atau gimana ya? Di sini nggak ada pilihan. Bentar. Tuh, nggak ada pilihannya. Coba cek WhatsApp kok. Saya eh, screenshot di WhatsApp. Dia udah ke situ. Dicoba-coba lagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih coach. Nggak usah di, mungkin di Zoom aja. Tapi nggak perlu di slideshow. Saya jadi penasaran. PowerPoint itu. Kalau gini kelihatan nggak ini? Ini kelihatan nggak? Kelihatan coach. Atau masih loading mungkin. Nah, Ini kelihatan. nah mantap. Oke, oke. Gimana? Kelihatan? Udah coach, aman. Oke, tadi sampai mana? Oh, perkenalan. Perkenalan udah dari Coach Izzy ya. Terima kasih Coach Izzy. Eh, nama saya tuh tadi tuh udah diterangin. Grandiansa Setia, biasa dipanggil Pak Grand. Aktivitas saya sehari-hari ya ketemu teman-teman, berbagi, sharing kayak gitu, ngobrol. Tentunya isinya yang produktif ya kayak gitu. Karena untuk kemajuan bersama-sama juga. Nah, di sini kan kita tuh akan ngebahas eh, membangun loyalitas konsumen. Nah, sebelumnya sebelum lebih lanjut sebelum lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai, kita akan lanjut. Saya di sini ada quote ya, ada quote yang isinya, if you build a great product, people will take about it. If you build a great experience, they will come back for more. Kira-kira siapa nih yang tahu arti ini nih? Boleh, boleh. Siapa nih yang boleh bantu mengartikan? Kalau kamu membuat, jika Anda membuat produk yang istimewa, orang-orang Mm-mm. akan bicara mengenai itu. Jika Uh-uh. Anda membangun sebuah pengalaman yang luar biasa, mereka akan kembali untuk lagi dan lagi gitu. Iya, terima kasih. Benar banget itu. Kalau kita ngebangun sebuah produk yang baik, orang akan membicarakannya. Tapi kalau kita ngebangun untuk pengalaman yang lebih baik, mereka akan datang dan datang lagi ya. Itulah kenapa bisa terbangun loyalitas kayak gitu. Ini yang kita udah 4 ya yang dilalui. Sekarang yang kelima, membangun loyalitas. Nah, gimana yang materi-materi kemarin udah udah terkuasai ya, Bapak Ibu semuanya. Seru-seru ya, nambah pengalamannya ya, kayak gitu. Nah, di sini kita punya visi bahwa kita untuk mampu membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen melalui kualitas produk yang konsisten, baik produk ataupun jasa, pengalaman pelanggan yang luar biasa, serta pendekatan personal yang mendorong kepercayaan dan kesetiaan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pelanggan. Tentunya usaha kita kan inginnya yang sustain ya. Ada nggak yang cuma ingin sebentar aja atau apa ini? Oh, oke. Oke. Nah, tentunya usaha kita juga ingin panjang ya, ingin sustain gitu. Eh, ada nggak kalau misalnya
pengusaha atau wirausaha yang ingin, ya udahlah saya mah apa adanya, mungkin ngejalan-jalan kayak gitu aja, tapi rata-rata semuanya ingin sustainable, ingin panjang. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Bentar dulu. Oh, ini nggak bisa. Ini agak nge-lag nih di sini. Nah, membangun loyalitas konsumen. Menurut Bapak Ibu kira-kira penting nggak nih? Atau udah jalan-jalanin aja? Gimana nih? Kayaknya kalau cuma beberapa, kayaknya kita bisa di open mic semuanya ya. Ayo open mic. Biar fleksibel aja gitu. Kita di sini nggak apa ya, kita saling berbagi aja karena ibu bapak bisa lebih menguasai dahulu atau kayak gimana. Di sini kan kita saling berbagi aja. Karena mungkin saya yang lebih dulu tahu atau ibu yang lebih dulu tahu, bapak yang lebih dulu tahu. Kita fleksibel aja kalau misalnya ada pertanyaan di tengah atau pas lagi jalan mungkin bisa ditanyakan langsung gitu, kayak gitu aja. Atau harus di akhir. Saya rasa fleksibel sih ya. Pas kepikiran apa, udah aja tanyain aja langsung kayak gitu. Kita saling berbagi aja di sini. Kayak gitu gimana? Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat sih saya. Oke, yang lainnya nggak open mic. Ya, kayak Oke, gitu aja siap. ya. Siap, Mister. Oh ya, kayak gitu. Soalnya ini agak-agak nge-lag nih di sini. Oke, siap. Thank you, Pak Sono. Tip. Nah, kira-kira penting nggak nih membangun loyalitas konsumen? Penting banget sih Penting, kalau Pak. menurut saya pribadi. Yang penting sih bangun loyalitas supaya ada repeat order. Repeat order. Tujuan kita repeat order, Pak. Oh iya. Volume saya kok kecil ya. Oke. Iya kan kalau misalkan customer itu repeat order, tandanya mereka puas dengan produk kita, dengan pelayanan kita juga gitu. Dan juga kita nggak boleh puas di situ, kita harus mencari customer-customer baru lagi gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Benar banget. Kenapa dirasa penting banget? Ya karena emang bisa mempengaruhi ke jumlah pembelian yang lebih besar. Kenapa? Boleh. Ada anak masuk, stop ambil. Nah, mempengaruhi ke jumlah pembelian, terus ke pemasaran, biaya pemasaran. Ntar dulu ya, di sini ada. Boleh? Oke, tutup lagi ya. Membantu juga buat kita promosi karena bisa merekomendasikan produk kita ya. Karena the power of mouth itu menurut saya lebih efektif gitu. Kalau customer udah loyal kan, dia tuh ngerasa bisa merekomendasikan ke yang lain. Itu kalau positif. Kalau misalnya negatif, ya tetap juga rusak juga gitu. Dan kalau kita udah punya loyal customer, usaha kita kan lebih panjang gitu, lebih tahan terhadap kompetitor gitu, penawaran kompetitor. Walaupun ada di toko sebelah ataupun ada penawaran dari toko sebelah, kalau customer udah loyal, otomatis pasti maunya ke kita. Kayak gitu, ngebantu banget pokoknya, mengurangi biaya marketing, pokoknya pengaruh ke semuanya. Nih di sini ada nih. Sorry. Dapat membeli lebih sering dan dalam jumlah lebih besar. Tentunya kayak gitu ya. Lalu poin berikutnya, mengurangi biaya pemasaran karena cenderung bertahan lebih lama. Yang namanya udah loyal sama kita karena produknya bagus, karena servisnya bagus, otomatis balik lagi ke kita tanpa lihat toko sebelah. Bisa kayak gitu. Ya, lalu benar. poin Bagus, berikutnya. bagus. Ya, gimana? Ya, bagus tuh, Pak. Itu bikin, dia positifnya itu dia akan memberikan ke saudaranya, ke temannya. Jadi Yep. dia
akan ngobrol sana-sana bahwa enak tuh sana, bagus Hmm. pelayanannya. Nah, gitu. Jadi akan maksudnya kita akan promosinya tuh gratis. Jadi tular lewat mulut lah, mulut yang baik gitu. Iya betul. The power of word of mouth tuh kayak gitu ya. Iya, Dari mulut ke mulut. apa sih? Mulut kayaknya mulut ke telinga deh. Kalau mulut ke mulut agak serem gitu ya. Oh iya, kayak rumah makan Padang itu ya, Dok. Iya, ya, ya coach ya. Rumah makan Padang kan itu, rumah makan Padang. Kalau kembali terus ngomong apa lagi gitu. Ya jadi kayak gitu. Emang pengaruhnya kayak gitu. Pasti. Kita lebih enak sharing kayak gini ya, berbagi kayak gini, interaksi kayak gini gitu. Dua Iya arah bener. lebih enak lah gitu. Jadi bisa Ini open lebih mic lebih kalau lebih membuka ya coach ya. Iya, iya. iya gitu. Biar kita nggak bosan juga gitu. Kita Oh, mah saling berbagi aja karena bisa jadi Bapak lebih tahu duluan. Di sini bukan yang lebih jago atau lebih handal, tapi mungkin lebih tahu duluan kayak gitu aja. iya. Bisa aja Bapak lebih tahu duluan atau saya yang lebih tahu duluan. Kita sharing aja lah kayak Kalau gitu ya. kalau kalau apa namanya, kalau pengalaman pribadi saya itu coach kayak Hah? dulu sering dapat repeat order kayak gitu kan, sebelum COVID jelasnya. Kalau produk saya itu kan kria coach gitu, kita sampai Ah, ke luar negeri juga gitu kan pemasarannya waktu itu. Tapi sering sering sih repeat order gitu sebelum sebelum COVID, tapi setelah COVID ini udah ancur-ancuran coach, kayak kayak mati suri sekarang usaha saya tuh. Pengen sih balik lagi kayak dulu lagi gitu. oh iya ya, dunia kayak di reset ya setelah COVID ya. Iya, sampai sekarang masih belum belum ini dok, dok lagi, coach kayak Iya, Iya, Mbak. ingat iya. kemarin baru habis dari Emang dokter. dunia rasanya kayak di reset ya. Iya, iya Iya, benar, benar. Mungkin sekarang ibu nggak ya, sendirian kayak gitu, mm-mm. nggak sendirian yang merasakan kayak gitu. Gojek juga sampai 6.000 karyawannya ya dirumahkan ya. Ya Iya. kayak gitu. Tapi Berpengaruh itu COVID. sampai sekarang itu malah tambah susah Hmm? sih, kok kalau menurut saya pribadi. Oh Apa gitu. keluhan dari Oke. teman-teman juga tambah tambah ini, mereka mengeluh ke saya kan, tambah sepi, tambah susah. Yang awalnya punya beberapa toko sekarang sisa, ada yang sisa satu, ada yang mau tutup toko gitu. Jadi ya begitulah coach, kalau yang di sekeliling saya loh, tapi saya nggak tahu sih kalau yang lainnya bagaimana gitu. Iya, mungkin saya juga dengar beberapa ya rata-rata seperti itu ya. Tapi mereka punya apa namanya? Punya inovasi lagi. Nah, apa yang udah Ibu lakuin tuh untuk meningkatkan salesnya atau pelayanan? Kalau saya sih sekarang merapat ke pemerintahan ya, ke offline gitu. Kayak saya nitip di Dekranasda, saya bisa nitip gitu. Sesekali kalau ada bazar saya ikut gitu. Hmm, hmm. Dulu kan saya full Nyimpan ini online enggak? aja. Kenapa? Iya. Nyimpan data-data customer yang lama nggak? Ada sih beberapa coach, tapi mereka itu ya sudah saya tawarin, sudah saya kasihkan diskon segala macam, tapi masih belum ada yang repeat order sih gitu. Mungkin keadaannya juga lagi gimana juga saya nggak tahu juga. Ya nggak apa-apa. Karena masih tetap bisa dijalin interaksi ya kayak gitu. Karena ini kaitannya dengan perasaan, dengan emosional kayak gitu. Mm-mm. Mungkin itu tuh misalnya disapanya entah berapa bulan lalu atau entah tahun lalu, entah kapan, kita tuh kadang nyapa tuh kalau ada apa ya nawarin produk baru atau apa gitu. Padahal ada beberapa eh, konsumen yang dia tuh ngerasain ngerasain apa ya perasaannya tuh kayak oh ini tuh yang jualan tuh udah ngerasa kayak temen, udah ngerasa kayak saudara. Ada yang sampai kayak gitu. Kita kenali nih beberapa jenis loyalitas konsumen. Kita kenali ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ada berapa jenis nih? Ada apa aja di antaranya? Belum coach. Oke, seperti yang tadi disinggung ya, ada loyalitas emosional. Loyalitas emosional. Nah, loyalitas emosional ini terbentuk ketika konsumen memiliki keterikatan emosional dengan produk atau jasa kita, maupun dengan merek juga.
Mereka merasa bahwa merek tersebut mewakili nilai-nilai atau pengalaman pribadi yang mereka hargai. Contohnya kira-kira seperti apa nih? Atau siapa? Ada yang bisa mencontohkan biar lebih mudah? Pernah dengar Nike nggak? Atau Apple lah gitu? Ah ya, Hermes lah. Hermes, nah coba Heeh. kalau Hermes kayak gimana tuh? Dia Kalau bisa memiliki keterikatan emosionalnya. Hermes itu kan identik dengan ini coach, dengan sesuatu yang luxury gitu, sesuatu yang wah, kemewahan gitu. Jadi kalau misalkan perempuan mempunyai itu, wah kayak gimana gitu loh coach. Terus juga kalau laki-laki nih, misalkan istrinya nenteng itu, jadi kayak apa sih namanya, gengsinya dia juga di depan teman-temannya juga gimana gitu. Itu kalau menurut saya Prestis pribadi ya, sih, ya prestis ya. prestis. Heeh. Heeh. Berarti itu Jadi mau dibeli loyalitas. itu aja. Oke. Heeh. Berarti itu loyalitas dari merek ya, Iya. dari merek. Oke. Misalnya ada lagi yang lain, Bapak Ibu yang lain yang bisa memberi contoh atau produk lokal apa nih kira-kira? Pernah dengar Wardah? Pernah Ibu-ibu pernah dengar Wardah? Wardah pakai. itu ya? Nah, Oh, itu Wardah. Wardah kan dia nyedain apa ya, kosmetik gitu kan, Iya. tapi lebih unggul unggul lebih awal mengenalkan gaya hidup yang halal. Ya nggak, produk-produknya kan udah dikenal apa, kosmetik tapi halal, terus dengan nilai-nilai yang Islami kayak gitu. Itu kan munculin emosional ya dari situ. Oh, saya bangga nih pakai produk ini kayak gitu. Mungkin produk luar ada Nike yang yang terkenal dengan tagline-nya Just Do It kayak gitu. Dia pakai beberapa atlet gitu, sehingga si konsumen juga ngerasa, wah, saya tuh seperti dia ya, saya tuh seperti dia ya kayak gitu. Sorry ini ada. Jadi ngerasain emosionalnya kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami sampai situ? Clear? Untuk Ya. jenis loyalitas emosional? Clear ya? Kita Ya. lanjut ke jenis loyalitas perilaku. Di sini loyalitas ini didasarkan pada kebiasaan atau kenyamanan konsumen terhadap produk dari merek yang sama karena sudah terbiasa atau merasa lebih mudah. Kebayang nggak seperti apa nih kira-kira? Jadi berdasarkan perilakunya, tiap harinya dia. Misalnya Bapak Ibu beli apa ya? Beli mie instan lah atau beli sayur. Kemana tuh? Ke Mang Burhan misalnya tuh ya, atau ke warung terdekat gitu ya, ke tetangga karena lebih mudah gitu kan. Di situ kata kuncinya lebih mudah. Terus kebiasaan. Kalau yang lebih mudah lagi ngelihat brand mungkin Alfamart atau Indomart. Indomaret atau Alfamart. Di daerah Ibu udah ada Indomaret atau Alfamart? Ya, Saya lebih banyak nyaman Pak. di tempat. Banyak ya. Padahal di dalamnya banyak merek juga kan. Tapi kita lebih nyaman, oh ya udah deh ke Alfamart, oh ya udah deh ke Indomaret, kayak gitu aja. Karena biasanya lebih mudah gitu. Dia bisa ada yang 24 jam gitu. Rata-rata yang Indomaret udah 24 jam kayak gitu. Udah nyampe dalam, ya kita milih merek lain juga gitu, milih produk lain juga gitu. Jadi karena kebiasaan itu gitu, nggak mesti oh yang jauh, nggak, karena mudah aja gitu, karena perilaku. Nah, produk kita juga bisa dibuat seperti itu, tapi mesti ngelihat sisi personalisasi si customer-nya, si konsumennya gitu. Makanya perlu perlu dirawat gitu si customer kayak gitu. Baik, kita lanjut untuk jenis loyalitas rasional ya. Jenis loyalitas rasional. Oke. Di sini yang muncul karena pertimbangan logis seperti harga yang kompetitif, kualitas produk, atau efisiensi layanan. Konsumen kembali karena mendapat nilai yang jelas dari merek tersebut. Bisa kebayang di sini? Jadi konsumen kembali karena mendapat nilai yang jelas dari merek tersebut. Kalau kata anak zaman now sih, worth it lah gitu. Oh, ya worth it lah harga segitu mah. Oh iyalah, worth it lah harga segitu mah. Bukan
bukan, oh itu mah murah, oh itu mah mahal, tapi sesuai dengan kepuasan yang, oh iya, rate-nya ibu tuh layak tuh. Harga 5 juta tuh kalau misalnya yang ngerti atau yang pas sama dia, oh ya itu murah gitu. Oh itu murah gitu, harga segitu tuh. Tapi bisa jadi yang 500.000, tapi kualitasnya atau pelayanannya kurang oke, itu bisa jadi 500.000 itu terlalu mahal dibandingin 5 juta. Kayak gitu. Bisa kebayang nggak kayak gitu? Bisa, Udah ya, clear ya? Coach. Clear? Ya, clear. Ah, mantap. Enak ya kalau misalnya ada contoh, terus interaksi kayak gini lebih lebih mudah kayaknya tuh. Kira-kira ada pendapat lain atau ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Coach. Sudah paham. Lanjut ya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Kira-kira apa aja nih yang kebayang faktor yang mempengaruhi loyalitas? Biasanya pelayanannya bagus, Coach. Yes. Gampang Terus, ditanya-tanya gitu, yes. dia enak gitu ngobrol sama ownernya atau mungkin bagian ininya gitu. Biasanya sih gitu. Iya, betul. Ada lagi? Makasih Ibu Sinta. Ada lagi yang lain? Sama-sama, Coach. Karena udah kenal, Coach. Jadi dia ngerasa karena oh ya produk si ibu ini udah sering dia beli, jadi dia beli lagi ke situ. Berarti karena keterikatan tadi ya, keterikatan emosional tadi ya. Kayak gitu ya. Oh ya udah, ada karena kenal gitu, ada faktor-faktor itu ya yang mempengaruhi ya. Oke. Kita tambahin ya. Sebetulnya banyak banget sih faktor. Kalau misalnya dibahas tuh banyak banget faktor yang mempengaruhi itu. Karena yang namanya orang, perasaan orang kan nggak bisa ditebak ya. Tapi kita di sini ngambil dari beberapa data gitu. Data-data itu untuk zaman sekarang, untuk saat ini tuh wah, penting banget gitu. Dan kita mempunyai data si customer itu penting banget, sampai detail-detailnya itu penting banget untuk ngejaga si customer biar bisa loyal ke kita gitu. Kayak gitu. Apa aja faktornya? Faktornya ada dari kualitas produk atau layanannya. Jadi kalau misalnya kualitas yang konsisten dan tinggi adalah dasar utama untuk membangun loyalitas. Jika produk atau layanan selalu memenuhi atau melebihi ekspektasinya, konsumen cenderung akan setia. Pasti dia balik lagi, balik lagi. Rata-rata kayak gitu. Yang saya rasain juga kayak gitu sih jualan. Jualan kayak gitu. Saya jualan di produk dan juga ada di jasa juga. Yang saya rasain kayak gitu. Apalagi yang jasa. Waduh, jasa tuh pelayanan tuh kayak yang mau jadi teman curhat aja udah dilayanin deh. Kayak gitu. Kalau kita fokus aja sama produk atau jasanya yang kita punya, kita pasti ngejaga ya kualitas itu. Bahkan ningkatinnya, bahkan memodifikasinya, bahkan bisa menyesuaikan dengan personalisasi si customer-nya juga gitu kayak gitu. Bisa kebayang nggak kayak gitu? Ngejaga kualitas gitu. Contohnya si Indomie itu. Indomie itu udah berapa tahun ya? Puluhan tahun ya. Ada yang nggak kenal sama Indomie? Kenal, pasti kenal Indomie. Udah mau ada mau ada merek lain, mau ada ya yang sejenis gitu, tapi rasanya tuh beda. Beli Dia mie bisa sedap, apa? ini Indomie. Iya, itu sampai keren itu Indomie Indomie. datangnya hari ini. Keren kan, bisa berapa tahun tuh, bertahun-tahun mempertahankan kualitas produknya kayak gitu. Apa ngerasa beda? Enggak, bahkan lebih baik gitu. Bisa sampai kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa? Konsistennya keren. Ya, betul, konsistensi. Emang mesti dijaga. Berarti kan gambaran untuk produk atau jasa kita. Biar kita tetap ngejaga kualitas gitu. Kualitasnya kayak gitu. Ningkatin pelayanannya. Si Indomie itu produknya dijaga, konsisten, terus pelayanannya ditingkatin.
Padahal cuman mie doang berapa sekarang? 3.000 ya, 3.500. Segitu kan satu bungkusnya gitu. Tapi pelayanannya ditingkatin. Di situnya ada layanan konsumen juga. Keren. Padahal cuman kayak gitu. Tapi karena banyak, ya sampai sekarang. Bertahun-tahun ya, apa puluhan tahun gitu ya. Nah, jadi ada juga faktor yang kedua nih. Faktor yang kedua adalah pelayanan pelanggan, customer service-nya ya. Customer service-nya ini nih yang penting juga. Layanan pelanggan yang ramah, cepat, dan solutif dapat menyelesaikan masalah konsumen dengan baik. Bahkan membuat mereka lebih setia meskipun sempat ada masalah. Di sini udah ada yang pakai customer service sendiri belum? Belum, Belum, Coach. Coach, masih kecil usahanya. Masih Oh, usaha sendiri, Coach. oke. Nggak apa-apa. Karena kan kalau kita yang ngelayanin, otomatis kalau misalnya kita nge-hire orang, kita udah ngalamin itu, benar nggak sih? Setuju nggak? Iya, iya Iya. setuju. Kalau kita tahu Setuju dulu, banget, Coach. ngerasain dulu diomelin sama customer. Ada yang pernah ngalamin diomelin sama customer? Diomelin sih nggak pernah, Coach. Cuma ya komplainannya banyak gitu. Nah, apa aja tuh Bu komplainannya? Misalkan karena kebetulan saya di bidang minuman herbal itu kadang-kadang di perjalanan bocor gitu. Terus rasanya kalau kena panas itu agak berubah sedikit kayak gitu. Lebih ke pada saat pengiriman aja sih, Coach, yang biasanya dikomplain itu karena kan kita nggak bisa mengcover itu ya gitu loh, itu kan bagian pengiriman gitu karena mereka kurang gentle, kurang bagus lah gitu ngelayaninnya, kadang dilempar gitu jadi retak kayak gitu sih. Nah, apa yang Ibu lakuin? Handlingnya kayak gimana ke si Kalau saya customer-nya? biasanya ketika customer kayak gitu tuh, Coach, langsung kirim barang ulang gitu, jadi sesuai pesanan mereka kadang suka dilebihin gitu. Atau pada kasih diskon kayak gitu-gitu aja sih, Coach. Itu udah Pokoknya yang bagus. penting konsumen itu happy. Ya, konsumen happy, seller happy nggak? Happy, Coach, tetap. Nah, itu yang penting. Tetap, Karena Coach. mesti kita Karena juga mesti kalau happy. mikirin kadang-kadang kan ada orang yang suka bilang untung rugi itu dihitung banget gitu ya. Tapi kalau buat saya sih nggak gitu, Coach, gitu. Ketika customer happy, otomatis rezeki akan diganti di tempat yang lain. Di situ ada nilai investasi ya. Ya, betul. Ada nilai Karena kalau investasi. udah dia seneng, Coach, itu nggak susah tuh dia rekomenin ke teman-temannya yang lain gitu. Biasanya sih gitu. Oke. Karena handling itu emang sangat penting sih. Iya, Handling customer emang sangat penting gitu. betul. Tapi nanti seiring berjalannya Ibu akan ketahuan tuh budget-budget yang udah pendapatan yang udah didapetin, nanti akan ada budget untuk si handling tersebut. Kalau misalnya nggak ada komplain, akan lagi ada untuk gift buat si customer-nya gitu. Ada lagi nggak handling lain yang Ibu tanganin kayak gitu? So far sih nggak ada, Coach, ya gitu. Karena yang banyak sering bermasalah itu kan di pengiriman aja. Kalau yang lain-lain nggak ada, Coach, karena yang lain itu kan teh bentukan kering jadi aman. Oke, mantap. Oke, tepuk tangan, keren banget bisa handling. Ada lagi yang lainnya nggak? Yang punya pengalaman kayak gitu? Dari service, customer service-nya. Sekarang kayak ngelihat si toko oren tuh, Shopee. Bagus banget tuh. Dia tuh nyediain si customer service-nya kan banyak banget gitu. Banyak banget pokoknya. Karena kan si fitur yang ada di si aplikasinya tuh nggak akan nunggu lama ketika kita komplain ya, baik buyer ataupun seller. Saya pernah make nih sendiri di seller ketika ada komplain, oh kenapa kayak gini, terus kenapa biayanya jadi kayak gini. Itu tuh ngantrinya tuh nggak lama, makin sini malah jadi nggak ngantri. Terus pernah juga ke customer service sebagai customer.
yang asalnya ngantrinya tuh bisa sampai belasan, sekarang udah jadi berkurang tuh. Pas tahu ya, pas saya cari tahu nih, ke Shopee, terus pernah ketemu sama BD-nya Shopee, Business Development-nya Shopee, ternyata emang banyak banget customer di sana, customer service-nya di sana. Gitu, emang ternyata kita sebagai seller gitu ya, sebagai seller masih sendirian atau ada berdua, kadang kita perlu belajar bagaimana cara menangani customer atau mengoptimalkan kepuasan customer. Nah, kita sempat ngukur nggak sih, sempat ngukur nggak kepuasan customer? Pernah nggak? Sebagai seller kita atau sebagai CEO atau kayak gimana? Pemilik gitu? Kalau biasanya saya setiap suka ini loh, Coach, suka nanya gitu loh. Misalkan dia japri gitu kan, pesan barangnya tuh, saya suka tanya udah sampai belum. Terus kalau udah sampai itu saya tanya aman nggak barangnya. Terus udah dicoba belum minumannya, kurang apa, ada masukan nggak gitu, ada apa gitu, seneng nggak, emang nggak gitu, kayak gitu-gitu sih, Coach. Hmm. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Apa kita sempat bikin SOP-nya, misalnya trackingnya dia kita bantu, jadi si customer itu ngerasa aman gitu atas barangnya tuh. Kalau pengiriman ya, kalau pengiriman. Ada lagi nggak yang lain? Oh Bu, barangnya udah sampai sini nih. Oh ya Pak, ini barangnya udah sampai sini. Atau Pak, hari ini kurir akan mengantarkan ke alamat Bapak. Kita suka ngabarin kayak gitu nggak sih? Ada yang suka ngabarin kayak gitu nggak? Servis tuh penting banget di sini tuh. Penting banget. Gimana Pak Sono? Oh iya, kalau saya Alamin kayak pernah gitu? yang saya alamin itu saya ini coach, eh, saat nganterin terus nanti kalau dari GoSend itu saya kirim Nah, juga itunya dia biar bisa tahu trackingnya. perjalanan trackingnya ya itu dari ini tak kirim juga ini trackingnya sampai mana. Terus habis itu pernah juga saya nganterin untuk mengecek customer itu karena itu customer ya maaf ya dimulai orang kaya. Wah ini bos Hmm, nih orang kaya. Saya yang nganter sendiri coach. Tak antar sendiri sampai sono keren. sampai saya dia habis itu pelayannya wah keren ini CEO-nya sendiri yang nganter. Iyalah, saya kan cuma pesuruh, saya Kepuasan ya. hanya kopinya aja. Iya, wah keren ini CEO-nya sendiri yang nganter. Ya terima kasih Pak, tapi saya kan pesuruhnya, saya kokinya. Nah gitu saya merendah gitu Pak. Terima kasih gitu saya. Oke, keren, keren. Ada lagi yang lain dari service untuk customer nih. Ada lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Faktor yang berikutnya dari pengalaman pelanggan. Customer experience. Penting banget customer experience. Nah, pengalaman yang positif di seluruh tahap interaksi dengan perusahaan, baik dari pencarian produk hingga layanan purna jual, sangat mempengaruhi loyalitas. Seperti yang tadi disebutin Pak Sono tuh. Oh, nganterin langsung. Oh, setelahnya kayak gimana? After sales-nya kayak gimana? Oh, ini udah sampai sini. Kalau kita dapat eh, apa namanya feedback positif, udah 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 otomatis kita tuh udah bisa apa ya? Bisa ngasih review testimoni atau kayak gimana? Ini semuanya pakai medsos nggak? Online juga nggak? Iya, saya online GoFood, terus ada Tuh. juga yang lewat IG, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat snack video, lewat Instagram semua ada. Oke, dari medsos itu. Nah, berarti Iya, kan dari feedback positif dari customer, otomatis otomatis kita kan bisa share ya di medsos. iya. Saya Itu sering bisa eh, sering ya banget ya. pernah saya Gimana itu? Eh, Dampaknya gimana, Pak? oh dampaknya kalau saya ini Pak, saya baca itunya rangkumannya dari TikTok, dari Instagram bahwa kita itu meningkat, ininya meningkat apa ada semacam kayak kan ada masukan dari dia tuh dari apa platformnya itu Instagram sama TikTok sama ini. Nah itu saya screenshot terus saya kirim ke customer. Ini nyata realnya saya itu perusahaannya kayak gini nih, sate ayam Nimonya gitu. Itu nguatin kita ya.
Keren, Iya. keren, keren. Nah, itu nguatin kita juga kayak gitu. Pokoknya selama dapat feedback positif, apalagi yang tertulis atau kita punya rekamannya, udah itu bisa jadi bahan marketing kita juga gitu. Ya, Bisa benar. jadi bahan Makasih. marketing kita juga. Pokoknya enak lah. Apalagi kalau misalnya kita udah ada aplikasi, udah pada punya aplikasi sendiri. Saya udah. Oke. Itu brand sendiri ya aplikasinya. Itu brand sendiri Pak aplikasinya Pak. Oh, aplikasinya. Oh enggak, kalau saya Hmm. ngikut aja, ngikut. Oh iya, kayak di Grab kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti kayak di ngikut ke marketplace kayak gitu kali ya. Iya. Halo, masih kedengaran? Oke. Sip, sip. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya ya. Sampai sini clear? Ada yang ditanyain atau ada yang menanggapi? Clear sampai sini? Clear, ya, clear. Ada ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke tantangan dalam membangun loyalitas konsumen. Ada kira-kira sedikit atau banyak nih tantangannya? Gimana Pak Sono? Ada pengalaman lain? Ada pengalaman lain nggak dalam Tantangannya itu tantangan ngebangun loyalitas konsumen? tantangannya ini Pak. Kadang itu bangun loyalitas itu kadang dia kadang minta diskon ongkir. Kadang ongkirnya diskon dong Pak, kan kita udah sering pesen, sering repeat order. Kadang terus sekali-sekali udah saya bikin gini Pak, 5 kali orderan ke sana ongkir gratis sesekali gitu. Jadi saya ya udah deh, saya kasih ini itu keputusan ongkirnya gratis gitu. Terus nanti Ada lagi yang lain? ada juga yang gini, udah 5 kali apa orderan saya kasihin free apa es atau apa gitu. Jadi kayak ada free-nya ini es, terus ada free-nya kan ada saya sate Taichan Nemo nanti saya kasihin free isi 5 paket bintu. Jadi jadi ada plusnya lah. Nah, gitu biar dia nih wah pas saya udah order 5 kali pasti akan dapat satu lagi bonus gitu maksudnya gitu. Berarti itu masuk masuk ke strateginya ya? Oh, strateginya ya. Iya, itu masuk ke strateginya. Nanti akan kita bahas itu. Beberapa poin sekarang tantangan yang biasa pada umumnya dihadapi, yaitu ada kompetisi yang ketat. Karena biasanya kan kalau udah nyampe di pasar kan adanya pesaing ya, pesaing-pesaing gitu. Jadi saingan pasar yang semakin membuat konsumen memiliki banyak pilihan alternatif. Jika pesaing menawarkan produk atau layanan dengan kualitas atau harga yang lebih baik, konsumen bisa dengan mudah berpindah. Oh iya, iya. Ya itu emang Kompetitor ya. emang iya Kompetitor. kompetitor otomatis. Nah, makanya kenapa perlu meningkatkan kualitas produk, terus perlunya inovasi gitu. Kalau yang saya lihat, yang saya baca gitu ya Pak, di luaran sana gitu ya, itu tuh mereka tuh abis-abisan gitu buat apa ya, buat menyesuaikan dengan si personal personal si customernya gitu. Karena banyak banget yang pakai inovasi-inovasi melalui teknologi gitu. Gimana sih gimana sih produknya bisa sesuai dengan perasaannya? Gimana sih produknya bisa bisa apa ya? Yang kemana-mana tuh tetap dibawa gitu kayak gitu. Bisa sampai ngena ke emosionalnya gitu. Mereka tuh banyak banget mikirinnya gitu. Misalnya kayak kalau di kompetisi pasar ini seperti Grab sama Gojek, kebayang nggak? Iya, Grab sama Gojek. iya. Kebayang kalau orang naik motor itu mesti selalu nyebutnya Gojek, tapi kalau mobil selalu Grab. Jadi, wah, dia tuh ngasih apa ya, ngasih
diskonnya habis-habisan, ngasih penawarannya juga habis-habisan. Mereka kan bersaing ya. Kayak Uber. Uber kan Iya, gede ya. iya, iya. Ketika Grab masuk, dia tuh menurun. Podo tutup. Menurun ya, podo tutup ya. Grab jadi yang terbesar kan di Asia Tenggara. Saat 2000 berapa ya, saya lupa. Nah, pokoknya waktu pas si Uber tuh asalnya paling gede nih. Nah, pas si Grab masuk, terus jadi paling besar di Asia Tenggara, nah, kan begitu begitu ketatnya gitu kompetisi itu tuh. Mereka tuh mikirin gimana lagi, inovasi apa lagi, inovasi apa lagi. Artinya, usaha yang kita bangun, produk dan jasa yang kita bangun, otomatis yang lebih apa yang lebih dipikirkan lagi adalah bagaimana untuk bisa berinovasi kayak gitu. Pasti tiap tiap apa ya tiap waktu ada lagi perubahan, di upgrade lagi. Yang ada di handphone kita aja, suka ada minta update nggak? Oh iya, Aplikasi-aplikasi yang di update, handphone. update, Nah, update bagai, sama itu. Sama apa kalau ada yang baru gitu malah dikasih informasi juga. nah, kan itu bisa jadi gambaran buat usaha kita ya. Oh Kita iya, ngasih iya. tahu juga ke customer gitu. Gimana aja biar customernya tetap puas. Oh iya ya, di Pak Sono ini kita tuh dikasih informasi terus. Oh di Ibu ini tuh dikasih informasi terus. Bahkan diminta, oh kalau misalnya kita menawarkan yang, tunggu ada iklan dulu sebentar. Ada yang nganterin kopi. Boleh minum dulu ya? Iya, boleh. Makasih. Nah, mereka tuh terus update ya. Gambaran buat, jadi kebayang buat usaha kita, oh kita nggak bisa stuck di sini aja. Kenapa kita ada teman, kenapa kita ada eh, apa ya teman sharing kayak gitu kan untuk untuk berbagi membuka wawasan gimana saling saling mengisi kekuatan usaha kita gitu. Emang satu satu orang yang menjalani dengan 5 orang yang menjalani itu powernya akan beda, pasti beda, ide-idenya pasti beda, ide dari satu kepala sama ide dari 5 kepala akan beda hasil produknya kayak gitu. Jadi sering-sering aja berbagi gitu sama timnya gitu, sama teman-temannya kayak gitu. Di sini rata-rata yang ngerjain sama siapa aja, keluarga atau teman atau apa? Atau hire orang? Oke, suara saya masih ada? Masih, masih. Oke, oke, oke. Baik, baik. Kita lanjut ya ke tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya ada mengelola ekspektasi konsumen yang berubah-ubah. Ekspektasi konsumen yang terus berubah, terutama dengan perkembangan teknologi, pelanggan mengharapkan personalisasi, kemudahan, dan inovasi yang tadi disinggung ya, personalisasi dan inovasi tadi disinggung. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi ekspektasi, maka konsumen dapat menjadi tidak loyal. Berarti kejutan-kejutan itu emang diperlukan ya untuk membangun loyalitas itu. Misalnya contohnya tantangan tantangan di sini contohnya si Netflix sama HBO. Netflix kan menghadapi tantangan untuk mempertahankan pelanggannya. Yang saat muncul platform streaming HBO yang konsumennya mengharapkan konten yang lebih bervariasi. Sehingga si Netflix itu harus terus berinovasi ya, berinovasi dalam fitur-fitur lainnya, memperbarui katalognya, memperbarui kontennya, agar si loyal customer-nya tetap di dia gitu. Kayak gitu. Itu beberapa tantangan lagi. Ada pengalaman pelanggan yang tidak konsisten. Kira-kira kenapa nih kalau pelanggan nggak konsisten beli di kita? Itu sebagai tantangan. Ayo, kira-kira kenapa? Pak Sono, Sinta, masih ada di sana? Pengalaman pelanggan yang tidak konsisten, baik dari
yang ngerasain buruk atau baik dalam hal produk, layanan maupun interaksinya. Baik dengan si pemiliknya, baik dengan brandnya, baik dengan customer service-nya, itu mempengaruhi banget tantangan buat kita. Jadi ketidakkonsistenan dalam layanan atau kualitas produk itu dapat merusak reputasi sebuah perusahaan atau usaha kita. Gitu. Nah, yang selanjutnya nih, yang tadi Pak Sono singgung, strategi membangun loyalitas. Ada apa aja nih strategi membangun loyalitas? Kira-kira yang dari tantangan tadi, dari materi-materi sebelumnya, ada yang ditanyain nggak? Saya sempat kepikir sesuatu nih. Pengen share, nggak ada di sini sih poinnya. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Kita santai aja, boleh sambil minum kan ya? Boleh. Yang tadi dilakuin Pak Sono, apa ngasih apa Pak, beli 5 ya, beli 5 dapat apa gitu kan, itu sebuah strategi Iya. ya. Tapi itu melalui pengukuran nggak Pak? Itu lewat itu Pak. Kalau ini kan kita ada di buku tuh, kita pakai buku, pakai Excel. Jadi setiap pembelian sih, oh Bapak ini pembeliannya udah 5, nanti dapat ini. Terus saya memberikan juga ini eh, pembeli terbanyak dalam bulan ini siapa, 5 besar. Nah itu saya kasih reward juga. Oh ini 5 besar nih. Dia kaget loh. Saya kenapa kok ada tambahan ini? Oh Bapak 5 besar dalam pembelian sate saya gitu. Oh, okay. Good. Itu tuh emang apa ya, emang bisa diukur sih semuanya. Nah, kita masuk ke strategi membangun loyalitas, ada apa aja. Nah, yang sebelumnya disebutkan itu udah disinggung ya. Tentunya ada peningkatan kualitas. Kualitas yang konsisten seperti tadi yang Bu Cinta ya bilang. Berarti konsisten ya, harus konsisten ya. Ya, betul. Karena kualitas yang konsisten dan inovasi produk yang relevan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Maka Sepakat ya di sini peningkatan kualitas. Kualitas yang konsisten. Misalnya apa? Contoh untuk peningkatan kualitas untuk strategi usaha kita. kalau saya Contohnya kan dari sate, Apple lagi. contoh, Oke. Contohnya apa? contohnya kalau saya sate itu ya harus kalau konsisten potongannya gede-gede ya gede-gede terus, nggak boleh dikecilin walaupun harganya naik gitu. Tapi berpengaruh nggak sama sama elemen yang lainnya gitu, misalnya oh profitnya jadi kecil, untungnya jadi kecil gitu atau gimana? Berpengaruh nggak? Kalau saya hitung nanti, kadang kan contohnya suatu saat kalau pas Lebaran atau hari raya atau pas Sabtu Minggu itu kan pasti naik nih harga daging. Nah nanti pas kondisi nggak itu turun, jadi saya ngambil subsidi silang. Nanti saat itu juga nanti turun lagi, nanti naik lagi kayak gitu. Subsidi silang kalau saya. Oke, good. Tetap jaga kualitas berarti apa ya? Iya. Oke. Itu tuh kayak ya itu kembali lagi produk Apple itu tuh. Si Apple tuh aduh ampun bisa sampai kayak gitu ya, keren ya. Sampai kepikiran kayak gitu, inovasi, meningkatin kualitas, terus-terusan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada customer experience atau pengalaman pelanggan gitu. Pengalaman pelanggan di sini yang luar biasa di seluruh tahapan interaksi, baik dari pemesanan, pengiriman, atau setelah penjualannya, akan membuat konsumen merasa dihargai dan lebih cenderung loyal. Ini banyak dilakuin sama marketplace yang ada di kita sih. Kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, itu banyak banget dilakuin sama mereka gitu. Customer experience. Jadi pengalaman pelanggan itu emang berpengaruh banget sama pemasukan kita ya, pemasukan usaha kita gitu. Kayak si Tokopedia tuh ngejaga loyal customer-nya tuh dengan nyediain si
si customer service yang responsif ya, dan dia juga berani garansi uang kembali kalau misalnya ada transaksi yang bermasalah, bisa sampai berani kayak gitu. Kita juga mungkin berani ya kalau misalnya apa sih finance-nya, oh ini nih make sense nih untuk dibuat kayak gitu, ya berani ya. Tapi kalau misalnya belum nyampe titik itu, otomatis kita nyiptain inovasi gimana biar bisa sampai titik itu kayak gitu. Atau misalnya bisa dimodifikasi dengan cara lain kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada program loyalitas yang tadi dipakai sama Pak Sono tuh, yang beli 5 beli 5 dapat ini. Nah, itu masuknya ke strategi berarti program loyalitas ini nih. Program loyalitas dapat memberikan insentif kepada konsumen untuk terus membeli dari merek tersebut melalui pengumpulan poin, diskon, atau hadiah yang memotivasi pembelian berulang. Kayak di Alfamart ya. Ada yang pakai Alpha Gift nggak di sini? Nggak apa-apa ya nyebutin merek, dan di sini kita sambil belajar, sambil sharing. Nggak disponsorin, nggak apa. Biar nanti nyontoh yang baik-baik. Oh, harus ada kayak gitu. Ide-ide gagasannya bisa kita contoh. Ya. Kenapa saya tuh dari awal memilih ada contoh? Karena biar bisa lebih mudah dipahami sih. Itu daripada ngalor ngidul terus apa nggak ketangkap, lebih baik ada contoh singkat, clear, udah lanjut. Gimana? Oke ya. Oke. Sampai sini clear ya, ditangkap ya sampai sini. Gitu. Misalnya si contoh dari program loyalitas ini udah banyak sih ya. Di Starbucks, kalau yang dekat-dekat ya Alfamart itu udah pakai ada member card-nya Pak, ada number membernya Pak. Bahkan kalau Alfa sekarang udah nggak pakai apa namanya, nggak mesti pakai kartu, udah tinggal nyebutin nomor handphone kita aja. Lebih mudah gitu. Asalnya kan pakai kartu si Alfa member tuh. Sekarang udah tinggal nomor teleponnya berapa, udah kedetek, masuk poin. Itu salah satu strateginya. Nah, lalu yang berikutnya ada personalisasi. Dengan memanfaatkan data pelanggan, perusahaan bisa menawarkan produk, konten, atau layanan yang sesuai dengan preferensi spesifik konsumen, sehingga menciptakan hubungan yang lebih erat. Misalnya kayak si Netflix tadi. Nah, saya pakai tuh kalau misalnya kita nonton satu genre gitu, genre yang horor atau apa gitu, atau konten lainnya. Oh, Spotify. Saya misalnya ngedengerin genrenya pop atau rock. Untuk lagu berikutnya dia nyediain dengan genre yang sama, tapi judulnya berbeda, si bandnya berbeda, penyanyinya juga berbeda. Terus saja kayak gitu. Jadi ke kitanya juga lebih lebih nyaman gitu. Kayak gitu, personalisasi itu penting banget gitu. Bahkan sampai ke akuratannya gitu. Oh, ini ulang tahunnya tanggal segini, wedding anniversary-nya tanggal segini. Itu tuh kan bisa bikin kita apa ya, kesempatan buat ngasih kepuasan untuk ke konsumen. Saya ada videonya nih, jadi ingat nih. Jadi ingat kita tonton videonya dulu. Ada video, jadi ketawa nih. Ini iklan dari Yande, mobil Yande. Terus stopnya.
Kayak gitu. Gimana gimana tuh tanggapannya gimana tuh? Habis ngelihat video itu. Ada tanggapannya, Pak Tono, Bu Cinta, Pak Rian? Masih ada di sana, masih hadir di sana? Dari video itu bisa kita lihat ya, si pelayan yang satunya nanyain si ke customer service, lalu dia nanyain wedding anniversary-nya kapan. Ya, ternyata tepat dengan si mau ngasih hadiah ke istrinya kan. Kayak gitu, sampai segitunya, sampai detailnya, sampai detail kayak gitu. Yang selanjutnya ada keterikatan emosional. Keterikatan emosional dari produk atau jasa yang berhasil membangun koneksi emosional dengan konsumennya akan memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Lalu ada juga customer service nih. Ini dari customer service yang responsif. Perusahaan yang mendengarkan keluhan dan masukan pelanggan serta cepat memberikan solusi akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas yang lebih kuat. Kayak gitu. Kalau yang emosional tadi, yang keterikatan emosional tadi, contohnya seperti di kita nih, di Indonesia ini, udah setahun ini banyak yang menyuarakan atau banyak yang pakai momentumnya beli beli produk dengan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk Palestina kayak gitu. Ada keterikatan emosionalnya kayak. Kalau untuk yang responsif ini, misalnya si Tokopedia lagi. Tokopedia kan nyediain fitur live chat-nya, ada juga Tokopedia Care-nya yang siap ngebantu si konsumen dalam menyelesaikan masalah-masalah yang customer hadapi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada edit value atau penambahan nilai. Dari penambahan nilai ini bisa memberikan kejutan positif kepada konsumen seperti diskon eksklusif, layanan tambahan, atau hadiah di luar ekspektasi dan meningkatkan loyalitas karena menciptakan momen kebahagiaan yang tidak terduga. Kayak si Harvest nih, saya sempet nih loyalty membernya The Harvest yang kayak gitu. Nah, setiap beli kan dapat poin, dapat poin. Terus di tiap tanggal ulang tahun kita, dia suka ngasih hadiah tuh. Terus suka ngasih notif. Terus saya pernah ngalamin dari, saya lupa produk apa ya waktu itu. Dia ngasih pulpen, tapi pulpennya itu
nggak seberapa ya, emang nggak seberapa, tapi rasa rasa yang dirasain kita tuh apa ya, oh ini produk kok peduli banget gitu, padahal hanya hadiah kecil aja tapi ngerasa ke kitanya tuh diperhatiin gitu, oh peduli, itu tuh ngebuat kita tuh ingin balik lagi ke situ, ingin balik lagi ke situ kayak gitu. Setelah itu sekarang jam berapa ya, 11.14, oh udah bentar lah. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyain atau ada tanggapan? Ada lagi keterikatan emosional, responsif. Oh iya, ini ada video lain juga nih yang mungkin bisa jadi inspirasi. Sampai segitunya ya, sampai segitunya perusahaan gede emang ya pesawat, tapi sampai segitunya ngelayanin customer. Jadi begitu luar biasanya apa, customer itu raja tuh ya, seperti itu sampai detailnya. Oh si penumpang itu sedang nunggu kabar, taunya dikasih tahu tuh sama si petugas-petugas si maskapainya gitu. Oh bayinya laki-laki dapat kabar, senang ke dia. Jadi yang kena ke emosi, kena yang ke perasaan pelanggannya. Pasti biasanya nih rata-rata balik lagi. Biasanya jadi loyal customer kita kayak gitu. Kita lihat nih video yang berikutnya dari video yang pertama tadi. Ini bayinya udah gede. Kamu bisa ngelakuin lagi. Ini anaknya. Sampai segitunya ngelayanin customer. Penting banget. Personalisasi penting banget. Nilai tambah penting banget. Nah, dari semua itu sebenarnya bisa diukur. Cuma materi pengukuran itu di kelas selanjutnya, di langkah selanjutnya mungkin ya. Itu tuh bisa diukur gimana metriknya bergerak, sebesar apa kemungkinan
konsumen merekomendasikan produk kita atau jasa kita, itu bisa diukur. Ada juga diukur melalui persentase yang dalam jangka waktu tertentu dari periode pertama atau periode terakhir, itu diukur si customer tersebut sudah berapa kali beli, itu bisa diukur. Lalu apa aja nih, misalnya apa aja alat ukur yang bisa dipakai? Sebenarnya banyak banget sekarang, apalagi teknologi udah bertebaran di mana-mana. Ada yang pakai CRM nggak di sini? CRM di sini ada yang pakai nggak? Customer Relationship Management. Itu salah satu tools yang bisa kita pakai untuk ngerawat customer kayak gitu. Tapi itu dijelasinnya nanti, kalau misalnya mungkin kita ketemu lagi nanti, itu bisa kita share lah. Bisa kita share. Ini ada apa? Oh, belum. Oke, Bu Sinta. Nanti bisa sambil googling gitu, udah ada belum ya googling atau di YouTube? Udah lama sih CRM. Itu ngebantu kita sih buat ngerawat customer. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada, kesimpulan. Baik-baik. Kita udah nyampe akhir nih. Udah 11.20 ya, udah nyampe akhir. Jadi kesimpulannya, di sini membangun loyalitas konsumen adalah langkah penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Tentunya semuanya kita ingin usahanya sustainable. Jadi loyalitas tercipta ketika perusahaan berhasil memberikan pengalaman positif yang konsisten, menawarkan produk berkualitas, dan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Berbagai strategi seperti personalisasi, program loyalitas, dan layanan pelanggan yang responsif dapat memperkuat hubungan tersebut. Namun, ada juga tantangan seperti kompetisi ketat dan ekspektasi konsumen yang terus berubah, harus diatasi dengan inovasi dan transparansi. Mengukur loyalitas customer dapat membantu perusahaan memahami tingkat kepuasan pelanggan dan mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan customer. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya bisa menarik konsumen baru, tetapi juga menjaga loyalitas jangka panjang yang membawa keuntungan berkelanjutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau ada masukan lainnya? Mungkin dirasa cukup Coach. kali ya, posisi. Bisa langsung ke tugas yang diberikan mungkin. Oke, ada tugas nih. Ini tugasnya di-share di grup atau ini aja, kayak gini aja? Boleh dijelaskan aja dulu Coach, nanti kita share juga di grup. Oke. Siap. Ini ada tugas nih, ada 4 poin. Ada 4 poin tugas yang perlu Bapak Ibu coba. Jadi yang pertama ada analisis bagaimana loyalitas konsumen terbentuk di perusahaan Bapak Ibu. Jelaskan faktor-faktor apa aja yang menurut Bapak Ibu mempengaruhi loyalitas pelanggannya. Lalu poin kedua, buatlah rancangan strategi untuk meningkatkan loyalitas konsumen di usahanya Bapak Ibu semua. Pilih 2 strategi aja yang tadi ada ya, yang tadi disebutin. Pilih 2 strategi dari yang dibahas, misalnya personalisasi atau program loyalitas. Dan jelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Lalu poin ketiga, carilah contoh program loyalitas dari perusahaan lain yang menurut Bapak Ibu berhasil. Lakukan analisis tentang apa yang membuat program tersebut sukses dan apakah bisa diadaptasi untuk perusahaan Bapak Ibu. Itu udah tadi disebutin ya, contoh-contoh udah gampang. Yang keempat, ada identifikasi salah satu tantangan dalam membangun loyalitas konsumen yang paling relevan dengan perusahaan Bapak Ibu semua, dan berikan solusi potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kayak gitu. Itu PR-nya. PR-nya dikumpulin ya. Bisa di link tersebut. Kayaknya sama ya, kayak materi sebelumnya. Pengumpulannya di situ kan? Iya.
Oke, Coach. Mungkin closing statement, Coach, silakan. Gimana? Boleh di closing statement untuk sebelum kita tutup. Maaf, kurang jelas. Boleh pernyataan penutup, Coach, sekalian kita tutup closing. Oh, oke. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Jadi untuk membangun loyalitas customer di sini perlunya konsistensi dan inovasi ya. Jangan pernah nyerah, temuin solusinya, hadapi apapun yang terjadi, dan insya Allah perusahaan Bapak Ibu bisa panjang sampai turun-temurun ke generasi berikutnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan atau ucapan, ada sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sukses dan selalu lancar dalam segala urusannya. Untuk itu, kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Coach. Boleh? Oke. Oke, silakan rekan-rekan yang bisa on cam, boleh on cam ya. Kita foto bersama. Baik, dalam hitungan ketiga boleh kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Masih ada yang mau on cam sebentar. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga materi dari Coach Green tadi sudah bisa bermanfaat gitu ya, bisa diterapkan oleh bisnis rekan-rekan semuanya, diterapkan baik-baik gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Saya selaku moderator pada hari ini juga undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Salam hamdalah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di grup ya teman-teman semua. Izin live duluan ya. Terima kasih Ya, udah terima kasih Terima Coach. kasih semuanya. Insya Allah.